Pernah nggak sih kamu mikir, kok bisa ya? Banyak orang Tionghoa yang sukses secara finansial. Padahal kalau dilihat-lihat, hidup mereka biasa-biasa aja. Nggak ada foya-foya, nggak pamer barang mahal. Tapi bisnis mereka ada di mana-mana. Ada yang punya toko kelontong, rumah makan, sampai pabrik besar. Memangnya hoki doang? Atau ada rahasianya? Jawabannya nggak cuma soal keberuntungan. Ternyata mereka punya kebiasaan-kebiasaan emas yang sudah ditanamkan sejak kecil, bahkan dari generasi ke generasi. Oke, hari ini kita akan bahas beberapa kebiasaan orang Tionghoa yang bikin mereka sukses secara finansial. Yang pertama, hidup hemat, bukan pelit. Mereka terbiasa hidup di bawah kemampuan finansial. Artinya, walaupun punya uang, bukan berarti mereka harus berpoya-poya atau dihabisin. Mereka nggak mudah tergoda gaya hidup. Nggak merasa harus punya barang branded supaya dianggap sukses. Uang lebih baik ditabung, diinvestasikan, atau diputar lagi buat usaha. Buat mereka, uang yang diam aja itu rugi. Makanya hidup hemat bukan sekadar gaya hidup, tapi strategi. Yang kedua, keluarga dan pendidikan adalah prioritas utama. Sejak kecil, anak-anak diajarkan nilai-nilai penting. Disiplin, kerja keras, tanggung jawab, dan hormat pada orang tua. Belajar bukan cuma dari sekolah, tapi dari rumah. Ayah jadi contoh soal etos kerja. Ibu ngajarin soal kesabaran dan pengelolaan uang. Anak-anak nggak dimanja, tapi dipersiapkan buat hidup yang keras. Dan mungkin itu menjadi pondasi kuat saat mereka dewasa nanti. Yang ketiga, berani mulai dari bawah. Nggak gengsi buka usaha kecil-kecilan. Jualan gorengan, buka toko kecil, atau bantuin orang tua di warung. Karena mereka tahu, semua pengusaha besar dulunya juga mulai dari nol. Yang penting jalanin usaha sendiri dan belajar dari proses. Bukan soal keren-kerenan, tapi soal pengalaman. Yang keempat, waktu lebih berharga dari uang. Buat mereka, waktu itu aset yang nggak bisa dibeli lagi. Telat nawa rugi, menunda-nunda karena buang peluang. Mereka punya mentalitas kerjakan sekarang, bukan nanti. Makanya banyak dari mereka yang sukses karena konsisten menggunakan waktunya secara maksimal. Yang kelima, uang harus diputar. Mereka nggak pernah puas cuma simpan uang di bawah bantal. Uang harus kerja, uang harus bertumbuh. Maka dari itu, mereka suka investasi. Beli emas, modalin usaha kecil, beli properti buat disewakan, atau bahkan jadi silent partner di bisnis teman. Nggak harus gede, yang penting rutin dan cerdas. Yang keenam, jaringan adalah kekuatan. Mereka sangat menjaga hubungan, baik dengan keluarga maupun komunitas. Satu orang jalan, dua orang buka toko. Keluarga besar, usaha makin besar. Mereka saling bantu, saling rekomendasi, saling percaya, dan saling menguatkan. Bisnis jadi lancar karena ada support system yang solid. Di budaya mereka, kepercayaan itu modal paling mahal. Yang ketujuh, disiplin dan konsisten. Setiap hari bangun pagi, kerja keras tanpa banyak mengeluh. Nggak manja, nggak cari-cari alasan. Fokus sama tujuan dan jalan terus meski pelan. Mereka percaya bahwa kesuksesan itu bukan hasil dari keberuntungan instan, tapi hasil dari kebiasaan baik yang dilakukan terus-menerus. Yang kedelapan, gagal bukan masalah. Kamu tahu nggak? Banyak orang Tionghoa yang jatuh bangun berkali-kali dalam bisnis, tapi mereka punya mental baja. Gagal, ya bangkit lagi. Rugi, ya dijadikan pembelajaran. Nggak langsung sukses, ya terus cari cara. Karena bagi mereka, yang penting bukan berapa kali jatuh, tapi berapa kali bangkit. Yang terakhir, anak adalah aset. Bukan cuma dibesarkan, tapi dipersiapkan. Mereka investasi besar-besaran buat pendidikan anak. Les ini itu, sekolah terbaik, bahkan kuliah ke luar negeri, karena mereka percaya masa depan keluarga ada di tangan generasi selanjutnya. Makanya banyak usaha keluarga yang diwariskan dengan kuat, karena anak-anaknya sudah disiapkan dari awal. Nah, sekarang kamu tahu kan, kesuksesan banyak orang Tionghoa itu bukan karena mereka lahir kaya, tapi karena mereka punya pola pikir dan kebiasaan yang luar biasa. Dan kabar baiknya, kebiasaan itu bisa kamu tiru, bisa kamu pelajari, dan bisa kamu terapkan juga dalam hidup kamu. Menurut kamu, dari beberapa kebiasaan tadi, mana yang paling menginspirasi? Tulis di kolom komentar ya, dan jangan lupa
Like kalau kamu suka kontennya. Share biar makin banyak yang tercerahkan. Dan subscribe biar kamu nggak ketinggalan konten inspiratif lainnya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Semoga kamu jadi orang besar yang sukses. Bukan cuman kaya, tapi juga bijak dan bermanfaat